Suatu hari aku bertemu dengan mantan suamiku dan selingkuhannya sedang makan di restoran. Ternyata mereka berdua baru saja menikah seminggu yang lalu. Ada janda di sini, Mas. Mantan istrimu yang miskin ini. Kasihannya, ucap selingkuhan yang merebut suamiku itu. 10 menit kemudian ku tunjukkan suamiku dan membuat selingkuhan itu minder. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku datang ke restoran sore itu dengan pikiran yang ringan. Biasanya, setiap kali tiba di tempat ini, ada rasa bangga yang sulit kusamarkan. Bukan karena glamornya interior, atau karena restoran ini selalu penuh pengunjung. Tetapi karena tempat ini adalah hasil kerja keras suamiku, Fatur. Aku hanya ingin mengecek beberapa persiapan untuk acara VIP malam nanti. Semuanya terlihat normal. Aroma rempah yang khas, suara alat masak dari dapur, dan tawa lembut beberapa pelanggan yang menikmati sore mereka. Tidak ada tanda bahwa hidupku akan berbelok ke arah yang tidak kusangka. Sampai mataku secara refleks menoleh ke kiri. Dadaku langsung mengeras. Di meja sudut dekat jendela besar, duduk seseorang yang wajahnya sudah sangat kutahu. Bahkan meski aku sudah berusaha keras melupakan detailnya. Randy, mantan suamiku. Orang yang dulu pernah kuberi seluruh kepercayaanku, hanya untuk melihatnya hancur tanpa sisa saat aku tahu ia berselingkuh. Dan di depannya, dengan dandanan yang mencolok dan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran sore yang damai, duduk Maya. Perempuan yang dulu menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku, dan yang kini, ironisnya, menjadi istri barunya. Aku berhenti melangkah. Untuk beberapa detik, aku terpaku. Tidak percaya bahwa semesta bisa menyusun skenario seaneh ini. Mereka duduk makan di restoran milik suamiku sekarang. Restoran yang sering mereka lewati dulu tanpa tahu apa-apa. Aku menarik napas panjang, mencoba menata detak jantungku yang tiba-tiba kacau. Aku bisa saja berbalik, pergi ke ruang staf, atau pura-pura tidak melihat. Tapi langkahku tetap terpaku di lantai marmer. Tentu saja, aku tidak cukup beruntung. Maya menoleh, dan tatapan kami bertemu. Untuk sesaat, aku melihat kilatan terkejut di matanya. Tapi itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Kilatan itu segera berubah menjadi senyum yang penuh kepuasan. Seakan menemukan mainan lama yang bisa ia hina kembali. Oh, ucapnya cukup keras hingga beberapa pelanggan menoleh. Lihat Mas, ada janda di sini. Aku mengerti betul siapa yang ia maksud. Randy ikut menoleh. Matanya membesar sedikit, mungkin kaget melihatku. Berbeda dengan Maya, ia tidak menunjukkan senyum puas. Malah terlihat canggung, seperti seseorang yang baru menyadari situasi yang tidak ingin ia hadapi. Tapi Maya melanjutkan, semakin lantang. Janda miskin pula. Kasihan banget ya, ketemu juga akhirnya sama mantan istrimu, Mas. Aku berdiri beberapa meter dari mereka, tidak bergerak, tidak marah, tidak tersenyum, hanya diam. Diamku bukan kelemahan, tapi kontrol. Kontrol yang kutempa bertahun-tahun setelah melalui pengkhianatan yang menyakitkan. Jian, Randy memanggil dengan suara canggung, seolah mencoba menetralkan ketegangan yang justru diciptakan istrinya sendiri. Kamu, sendirian? Aku menahan senyum tipis. Pertanyaan yang ironis, mengingat aku tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Tapi aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Maya bersandar pada kursinya, menyilangkan tangan, dengan sorot mata yang jelas-jelas meremehkanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, dia pasti sendirian. Dari dulu juga begitu kan? Nggak ada yang mendampingin. Ya wajar kalau jadi janda yang tersisihkan. Tatapannya menusuk. Tapi aku sudah kebal terhadap racun yang keluar dari mulutnya. Namun yang membuatku nyaris tertawa adalah fakta bahwa mereka berdua sama sekali tidak tahu siapa pemilik restoran ini. Mereka makan di tempat yang berdiri setiap hari berkat kerja keras suamiku, Fatur. Lelaki yang tidak hanya lebih dewasa, tapi juga lebih menghargai dan memperlakukan aku dengan hormat yang tidak pernah Randy berikan. Aku kemudian mulai melangkah perlahan, bukan untuk mendekat, tapi untuk menenangkan diriku. Aku tidak ingin membuat keributan, apalagi menodai suasana restoran. Tapi Maya rupanya ingin memancing.
Jangan pergi dulu dong. Serunya memanggilku lagi. Kapan lagi lihat janda mantan suami duduk sendirian begini? Biar Mas Randy juga tahu kalau hidupmu makin susah setelah cerai. Aku menghentikan langkahku. Bukan karena kata-katanya menyakitiku. Aku sudah terlalu jauh berkembang dari fase itu. Melainkan karena rasa ingin tahu kecil dalam diriku. Bagaimana jadinya jika aku membiarkan mereka terus berasumsi bodoh seperti ini? Aku perlahan menoleh, menatap Maya tanpa emosi. Aku sedang tidak ingin ribut, kataku singkat. Maya tertawa meremehkan. Tenang aja. Kita cuma kasihan kok. Apalagi lihat kamu di restoran semewah ini. Pasti mahal ya? Kamu sanggup bayar? Aku hampir membuka mulut untuk membalas, sebelum sebuah suara lembut namun tegas terdengar di belakangku. Sayang, kamu sudah selesai mengecek daftar reservasi. Aku menutup mata sepersekian detik. Aku tahu suara itu. Fatur. Suamiku. Sosok yang selama ini menjadi rumahku. Aku berbalik. Fatur berdiri tidak jauh dariku, mengenakan kemeja kerja sederhana namun rapi. Tatapannya langsung tertuju padaku, bukan pada mereka, melainkan kepadaku, memastikan apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk kecil, tidak berkata apapun. Belum saatnya. Randy terlihat bingung. Maya melirik Fatur dari atas ke bawah, sepertinya mencoba menilai seberapa berharga orang yang baru saja memanggilku dengan panggilan mesra tadi. Mereka belum tahu apapun, dan aku membiarkan mereka tetap tidak tahu, untuk sementara. Begitu Fatur berbalik untuk berbicara dengan salah satu manajer restoran, aku mengambil kesempatan untuk pergi menuju ruang kecil di belakang area bar. Ruangan itu biasanya dipakai staf untuk beristirahat sebentar, dan sore itu aku sangat membutuhkannya. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku mengembuskan napas panjang. Napas yang seolah sejak tadi kutahan tanpa kusadari. Aku bersandar pada dinding, menatap meja kecil di depanku tanpa benar-benar melihat apapun. Pertemuan barusan dengan Randy dan Maya masih berputar di kepalaku, bukan karena kata-kata mereka berhasil menusukku, tetapi karena ingatan lama perlahan muncul ke permukaan, seperti debu yang kembali beterbangan setiap kali pintu lama dibuka. Sudah lama aku tidak memikirkan Randy. Setidaknya, tidak secara mendalam. Setelah perceraian kami, aku sengaja menutup rapat-rapat setiap memori yang menyakitkan. Aku tidak menyangkal bahwa ada masa di mana aku mencintainya sepenuh hati. Masa di mana aku percaya bahwa kami bisa menghadapi apapun asalkan bersama. Tapi semuanya berubah ketika aku mengetahui kenyataan pahit yang meruntuhkan pondasi pernikahan kami. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan itu muncul. Aku pulang lebih cepat dari kantor, membawa makanan kesukaan Randy, berharap memberinya kejutan. Saat itu kami sudah jarang punya waktu bersama karena pekerjaan, jadi aku ingin melakukan sesuatu yang manis. Namun yang kusaksikan ketika membuka pintu adalah suara tawa pelan seorang perempuan dari dalam kamar kami. Suara yang bukan suaraku. Suara yang langsung membekukan langkahku. Aku tidak masuk kamar. Aku tidak perlu bukti lebih jauh. Tawa itu sudah cukup. Saat itu, duniaku seakan runtuh bukan karena satu momen saja, tetapi karena aku menyadari bahwa tawa itu tidak mungkin muncul jika keduanya tidak merasa nyaman satu sama lain. Dan rasa nyaman itulah yang selama beberapa bulan terakhir perlahan hilang dari kami. Aku tidak ingin terjebak dalam drama. Aku tidak ingin memergoki mereka, atau menanyakan hal yang aku sudah tahu jawabannya. Jadi aku pergi. Aku mengakhiri semuanya dengan perceraian yang tenang meski batinku hancur. Randy tidak menyangkal, bahkan tidak berusaha mengelak. Dia hanya meminta maaf tanpa pembelaan. Aku menghargai itu, tapi maaf tidak cukup mengubah apapun. Kini, bertahun-tahun kemudian, melihatnya duduk bersama perempuan yang dulu menghancurkan rumah tanggaku. Perempuan yang kini menjadi istrinya, memberiku perasaan yang tidak pernah kuduga. Bukan marah. Bukan sakit hati, justru semacam kelegaan yang dingin, seperti akhirnya aku bisa melihat masa laluku tepat apa adanya. Sesuatu yang telah selesai. Aku menarik napas perlahan, memijit pelipis. Yang membuatku terganggu bukanlah kehadiran mereka, melainkan kenyataan bahwa Maya masih berusaha menjatuhkanku dengan kata-kata. Seakan ia masih melihatku sebagai ancaman. Seakan ia perlu membuatku tampak kecil untuk merasa lebih besar.
Padahal aku bahkan tidak punya minat untuk menyaingi apapun dalam hidupnya. Yang lucu adalah, ia masih menganggapku sendirian. Aku memandang cincin pernikahanku, cincin yang ukurannya pas, dan yang diberikan oleh Fatur dengan tangan yang gemetar penuh bahagia pada hari kami menikah. Aku menyentuh permukaan logam itu, dan rasa hangat langsung mengisi dadaku. Hidupku sudah jauh berubah sejak Randy. Aku bukan lagi perempuan yang ketakutan dan penuh luka. Aku sudah tumbuh, sudah pulih, dan, yang paling penting, sudah dicintai dengan cara yang benar. Saat itulah kenangan pertama kali aku bertemu Fatur muncul. Aku datang ke restoran ini sebagai pelanggan biasa. Fatur yang saat itu baru merintis tempat ini, bekerja tanpa henti, memerhatikan detail kecil, dan selalu tersenyum pada siapapun. Aku merasakan ketenangan yang tidak pernah kudapatkan dari Randy. Kedewasaan. Ketulusan. Tidak ada drama, tidak ada permainan. Hanya seseorang yang melihatku apa adanya dan sama sekali tidak menuntut apapun. Perlahan-lahan, aku membuka mataku, dan perasaan hangat itu menenangkan diriku. Ibu-ibu sering berkata bahwa luka tidak akan hilang, hanya akan sembuh. Bekasnya tetap ada, tapi tidak lagi menyakitkan jika disentuh. Mungkin itulah yang kurasakan sekarang. Pertemuan dengan Randy dan Maya memang membuat bekas itu sedikit berdenyut lagi, tapi tidak menyakitkan. Hanya mengingatkan bahwa aku pernah melewati hari-hari yang lebih buruk. Pintu ruang istirahat diketuk pelan. Sayang. Suara Fatur lembut, tidak menuntut, tidak mendesak. Kamu di dalam? Aku tersenyum samar. Iya, aku di sini. Pintu terbuka sedikit, dan Fatur mengintip. Kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk, menatapnya. Aku cuma butuh beberapa menit untuk menenangkan pikiran. Dia masuk tanpa banyak bicara, duduk di sampingku tanpa menuntut penjelasan. Itulah yang paling kusyukuri dari Fatur, kehadirannya tidak menekan, tapi menguatkan. Aku menyandarkan kepala di bahunya sebentar, hanya untuk mengambil napas stabil. Aku lihat mereka, ucapku pelan, tanpa menyebut nama. Dan aku ingat banyak hal, tapi aku baik-baik saja. Fatur meremas tanganku dengan lembut. Kamu nggak harus jelasin kalau belum siap. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah kejadian tadi, dadaku terasa lapang. Luka lama itu masih ada, tapi sudah tidak menahanku lagi. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali meragukan langkahku sekarang. Mereka bukan bagian dari hidupku lagi, kataku akhirnya. Dan aku nggak ingin mereka mengganggu ketenangan yang sudah aku bangun. Fatur tersenyum tipis. Kalau begitu, kita hadapi ini sama-sama. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat hatiku kokoh kembali. Aku bukan lagi perempuan yang runtuh saat dikhianati. Aku bukan lagi perempuan yang harus membuktikan apapun pada siapapun. Pertemuan tadi mungkin membuka kembali lembar lama, tapi hanya untuk memastikan bahwa aku sudah menutupnya dengan benar. Aku kembali ke area restoran setelah beberapa menit menenangkan diri. Fatur masih berbicara dengan manajer lantai, jadi aku berjalan perlahan melewati deretan meja. Aku ingin memastikan semuanya berjalan rapi menjelang jam makan malam. Seharusnya sore ini menjadi rutin, memeriksa pencahayaan, mengecek daftar reservasi, dan memastikan staf siap. Tapi keberadaan Randy dan Maya di ruangan yang sama jelas mengubah irama langkahku. Meski begitu, aku tidak ingin menghindar. Aku memutuskan berjalan seperti biasa, berkeliling sambil sesekali tersenyum pada pelanggan yang menyapaku. Aku tidak ingin terlihat terpancing oleh keberadaan mereka. Tidak setelah perjalanan panjang yang kulalui untuk sampai ke titik ini. Namun rupanya, Maya tidak puas dengan sindiran yang ia lontarkan sebelumnya. Begitu ia melihatku berjalan melewati meja mereka, ia langsung mengangkat tangan seperti memanggil pelayan. Tapi bukan pelayan yang ia sapa. Jihan, panggilnya lantang. Sini sebentar. Aku mau ngomong. Aku berhenti melangkah. Beberapa pelanggan menoleh, mungkin penasaran, mungkin tidak sengaja mendengar. Aku menghela napas perlahan, lalu mendekati meja itu. Bukan karena aku takut terlihat menghindar, tetapi karena aku ingin menyelesaikan ini dengan elegan. Ada apa? Tanyaku dengan nada yang kutahan tetap netral. Maya menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai penampilanku yang sederhana sore itu. Blus pastel, celana panjang hitam, tanpa aksesori mencolok.
Matanya kemudian menyipu dengan tatapan meremehkan yang sayangnya sudah sangat kukenal. Kamu masih suka makan di sini, ya? Tanyanya sambil memainkan sedotan di gelasnya. Aku pikir kamu nggak bakal berani masuk restoran semewah ini. Nada suaranya mirip orang yang ingin memastikan semua orang mendengar. Randy duduk canggung di seberangnya, tidak ikut bicara. Ia bahkan tidak berani menatapku terlalu lama. Ini tempat umum, jawabku tenang. Kenapa aku harus nggak berani? Maya tertawa, terlalu keras. Ya, kamu tahulah. Harga makanan di sini kan bukan kelas. Orang yang hidupnya pas-pasan. Aku tidak bereaksi. Kalau ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin aku akan terbakar emosi. Tapi sekarang tidak. Kata-kata Maya sudah tidak punya kuasa yang sama. Hanya terdengar seperti suara gemerisik kecil yang tidak relevan. Kalau kamu mau pesan sesuatu, tinggal panggil pelayan, kataku pelan. Kamu nggak perlu memanggilku seperti staf. Maya mengibaskan tangan. Aduh, jangan baper. Aku cuma nanya. Kita kan kenal. Senyumnya melebar, penuh sindiran. Lagi pula, aku cuma kasihan aja. Kamu kelihatannya sendirian banget. Aku mengangkat alis. Lalu apa masalahnya? Nggak ada, sih. Maya bersandar, menatapku penuh kepura-puraan. Tapi aku kira setelah cerai sama Randy, hidupmu bakal, ya, meningkatlah. Tapi lihat-lihat begini, ya masih gitu-gitu aja. Aku menatapnya dengan mata datar. Bukan marah, bukan tersinggung. Hanya muak melihat seseorang yang masih merasa perlu membandingkan hidupnya denganku ketika aku sudah tidak berada dalam permainan apapun. Kalau kamu sudah selesai mengomentari hidupku, kataku santai, aku bisa kembali bekerja. Maya memiringkan kepala. Bekerja? Kamu kerja di sini. Nadanya berubah semakin meremehkan. Oh, pantas kamu tampilannya kayak, ya, begitulah. Aku merasa sudut bibirku hampir terangkat. Maya tidak sadar betapa ironis ucapannya. Ia tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki tempat ini. Tidak tahu siapa yang membayar gaji puluhan staf yang lalu lalang dengan profesional di belakangnya. Tidak tahu bahwa setiap lampu, setiap meja, setiap dekorasi di ruangan ini berada di bawah keputusan suamiku. Dan keputusan itu termasuk menyimpan informasi pernikahan kami secara pribadi. Randy akhirnya bersuara. Maya, sudahlah. Kamu kebangetan. Maya menoleh cepat. Kenapa? Aku cuma ngomong apa adanya. Apa adanya menurut kamu? Sahut Randy pelan tapi tegas. Enggak semua orang perlu kamu bandingkan. Aku bisa melihat wajah Maya seketika menegang. Aku tahu dinamika seperti ini. Aku pernah melihatnya bertahun-tahun lalu, ketika Maya masih menjadi orang ketiga. Dulu, aku berpikir Randy tidak pernah membela siapapun selain dirinya sendiri. Melihatnya menegur Maya, even sedikit, sungguh kontras dengan masa lalu kami. Tapi bagiku itu tidak penting. Aku tidak peduli hubungan mereka. Aku hanya ingin menjaga martabatku tetap utuh. Maya menoleh kembali padaku, tampak tidak puas. Ya udah, kalau kamu benar kerja di sini, minimal lihat-lihat meja kami deh, katanya sinis. Siapa tahu bisa bantu-bantu. Aku mengangkat dagu sedikit. Aku tidak kerja di sini, sahutku datar. Tapi aku memang sering mengurus beberapa hal. Oh, Maya tertawa. Jadi kamu semacam, apa? Asisten? Penjaga? Atau cuma numpang lewat biar kelihatan sibuk? Aku menatapnya tanpa berkedip selama beberapa detik. Ketika akhirnya aku bicara, suaraku tetap tenang. Lebih tenang dari yang mungkin ia harapkan. Maya, kataku pelan, kalau kamu ingin membuatku terlihat kecil, kamu harus usaha lebih keras. Kata-kata seperti itu sudah tidak mempan. Ia terdiam sejenak, tampak sedikit terkejut oleh ketenanganku. Aku melanjutkan, aku tidak datang untuk bertengkar. Aku tidak tertarik membahas masa lalu. Kalau kamu ingin meremehkan aku, silakan. Tapi itu nggak akan mengubah apapun dalam hidupku. Ketegangan menggantung di udara sesaat. Aku kemudian mengambil napas pendek dan berkata, kalau sudah, aku permisi. Aku berbalik, meninggalkan mereka sebelum Maya sempat menambah komentar lain. Langkahku mantap, tidak terburu-buru. Aku tahu banyak mata mengikuti punggungku. Tapi untuk pertama kalinya sejak pertemuan yang tidak terduga ini, aku merasa memegang kendali penuh.
Maya boleh mencoba merendahkanku. Masa lalu boleh muncul tanpa diminta. Tapi aku sudah bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku sedang berjalan kembali ke area belakang restoran ketika suara langkah yang sangat kukenal terdengar dari arah pintu utama. Suara itu selalu memberi rasa teduh, bahkan sebelum aku melihat wajahnya. Dan benar saja, begitu aku menoleh, Fatur sudah berdiri beberapa meter dariku, masih mengenakan kemeja biru gelap dengan lengan yang sedikit tergulung. Senyumnya muncul begitu matanya menemukan aku. Aku cari kamu dari tadi, katanya sambil mendekat. Kok tiba-tiba menghilang? Aku mencoba tersenyum meskipun dadaku masih terasa tegang setelah pertemuan di meja sebelah beberapa menit lalu. Maaf, ada sedikit situasi. Fatur mengamati wajahku lebih lama dari biasanya. Dia memang selalu peka terhadap perubahan kecil pada ekspresiku. Itu adalah salah satu hal yang membuatku merasa aman bersamanya. Dia tidak memintaku menjadi kuat, tapi dia tahu kapan aku sedang menahan sesuatu. Ada yang ganggu kamu? Tanyanya lembut. Aku menggeleng cepat, refleks. Enggak, kok. Enggak ada apa-apa. Tapi aku tahu ekspresi itu tidak berhasil menipunya. Fatur mengerutkan kening sedikit, bukan curiga, hanya khawatir. Jihan, katanya pelan, kamu enggak harus nyembunyiin apapun dariku. Aku menelan napas. Tidak ada yang ingin ku sembunyikan, hanya saja aku tidak ingin Fatur mendekati Randy dan Maya. Aku tidak ingin drama kecil itu berubah menjadi sesuatu yang besar hanya karena harga diri seseorang tersentuh. Fatur memang orang yang tenang, tapi ketika menyangkut aku, dia bisa sangat protektif. Aku cuma, nggak mau kamu ikut campur, jawabku akhirnya. Nggak usah ada keributan. Fatur menatapku lama, seolah mencoba membaca sesuatu dari mataku. Lalu dia berkata, berarti ada orang yang bikin kamu nggak nyaman. Aku memejamkan mata sebentar. Ya, tapi cuma sebentar. Sudah selesai. Siapa? Pertanyaan sederhana, tapi nadanya berbeda, lebih rendah, lebih waspada. Aku menimbang jawabanku. Aku tidak ingin berbohong, tapi aku juga tidak ingin dia melihat ke arah meja tempat Randy dan Maya duduk. Hanya bayangan kemungkinan itu saja membuat jantungku berdebar. Bayangkan kalau Fatur mengetahui bahwa mantan suamiku baru saja menyindirku. Apa reaksinya? Dan apa reaksi Maya ketika tahu siapa Fatur sebenarnya? Randy ada di sini, kataku akhirnya, perlahan. Sama istrinya. Aku melihat bagaimana rahang Fatur sedikit mengeras. Sangat halus, tapi terlihat. Itu adalah reaksi yang menegaskan rasa peduli, bukan kemarahan. Dia tidak pernah menyukai cara Randy memperlakukanku dulu, bahkan ketika dia hanya mendengar cerita singkat dariku. Tadi mereka ngomong sesuatu ke kamu. Nada suaranya tetap rendah, tapi aku tahu ia sedang menahan diri. Aku ingin sekali bilang tidak, agar semuanya tetap damai. Tapi aku juga tahu bahwa kami membangun rumah tangga ini tanpa kebohongan. Jadi aku menarik napas panjang. Maya, sempat ngomong beberapa hal. Jawabku. Enggak apa-apa kok. Aku udah jawab. Fatur mendekat setengah langkah, menurunkan suaranya. Dia nyakitin kamu. Pertanyaan itu membuat dadaku menghangat. Bukan karena sedih, tapi karena peduli yang terasa begitu nyata. Sedikit. Jawabku jujur. Tapi aku baik-baik saja. Jian. Fatur menyentuh lenganku. Lembut. Kalau seseorang memperlakukan kamu nggak pantas, aku nggak akan diam. Itu dia, kataku sambil menatapnya. Aku justru nggak mau kamu harus turun tangan. Ini bukan urusanmu. Aku bisa urus ini sendiri. Fatur menghela napas, bukan karena kesal, tapi karena mencoba menghormati pilihanku. Dia selalu begitu, tidak memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi aku bisa melihat jelas bahwa dia tetap khawatir, walaupun tidak mengatakannya langsung. Kalau kamu mau aku jauhi mereka, aku akan jauhi, katanya. Tapi jangan hilang sendiri tanpa bilang apa-apa. Nada lembutnya membuatku merasa bersalah karena menyembunyikan kekacauan kecil ini. Maaf, aku tadi cuma butuh ruang sebentar. Dia mengangguk. Aku ngerti. Di balik nada tenang itu, ada sesuatu yang membuatku tersentuh. Dia tidak marah, tidak menuntut, tidak terbawa ego pria dewasa yang ingin menunjukkan kekuasaan di depan rival lama. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku tersenyum kecil.
Aku cuma nggak mau kamu diganggu orang-orang seperti mereka. Kamu nggak harus ikut dalam masa lalu yang sudah aku tutup. Fatur menatapku dengan cara yang hanya dia yang bisa. Lembut, penuh kesabaran. Jihan, kamu itu masa depanku. Kalau masa lalu kamu datang menyerang, itu juga urusanku. Untuk sesaat, aku benar-benar ingin memeluknya. Tapi kami sedang berdiri di tengah restoran dengan tamu berjalan ke sana kemari. Jadi aku hanya menatap wajahnya dan berkata pelan, "Terima kasih." Fatur membalas senyum kecilku. "Ayo duduk sebentar. Kamu kelihatan tegang." Aku menggeleng. "Kalau aku duduk, nanti mereka lihat." "Biar saja," jawabnya ringan. "Tapi, kalau kamu belum siap, kita jalan ke area dapur saja." Aku mengangguk. Kami berjalan berdua ke ruangan belakang, tempat suara pelanggan mulai meredam dan aroma masakan lebih terasa. Setiap langkah bersama Fatur membuat rasa tidak enak yang sempat menguasai dadaku perlahan memudar. Sesampainya di ruangan kecil belakang dapur, Fatur menatapku lagi. "Kalau kamu berubah pikiran," katanya lembut, "aku di sini." Aku menatapnya, lalu tersenyum lebih tulus daripada beberapa jam terakhir. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya sejak melihat Randy dan Maya hari ini, aku merasa tenang. Karena tidak peduli apa yang akan terjadi setelah ini, aku tahu bahwa aku tidak lagi menghadapi dunia sendirian. Aku kembali ke area depan restoran setelah beberapa menit berbicara dengan Fatur. Kami memutuskan untuk tidak membahas Randy dan Maya lebih jauh. Fatur hanya memintaku memberitahu jika ada yang membuatku tidak nyaman. Lalu ia kembali ke kantor kecil di lantai 2 untuk menyelesaikan laporan pemasok. Aku pun menarik napas panjang sebelum kembali ke ruang makan utama. Restoran kini lebih ramai, suara piring beradu, percakapan pelanggan, dan aroma masakan yang terus berganti mengisi udara. Suasana yang biasanya membuatku nyaman kini terasa sedikit lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik keramaian. Aku tidak berniat mendekati meja Randy dan Maya lagi. Aku ingin menghindari percakapan yang tidak perlu. Tapi hidup kadang punya caranya sendiri dalam mengungkap hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Saat melewati sisi bar, aku mendengar suara Maya. Suaranya cukup keras, jelas sekali di telingaku meski ia berbicara kepada perempuan lain di meja sebelah. "Kasihan banget ya," ucapnya dengan tawa yang dibuat-buat. Jihan itu dari dulu memang gak bisa maju hidupnya. Makanya waktu sama Randy pun dia cuma nyusahin. Aku terhenti. Tidak berniat menguping. Tapi suara Maya terlalu lantang untuk diabaikan. Perempuan lain di meja itu menjawab pelan. "Masa sih? Tapi aku lihat tadi dia kayaknya baik-baik aja." "Halah, itu cuma tampak luar," balas Maya cepat. "Orangnya itu lemah, gampang dibohongin. Makanya dulu aku sampai kasihan lihat Randy terjebak sama dia." Detik itu, dadaku seperti disayat sesuatu yang tipis tapi tajam. Bukan karena perkataannya benar. Aku tahu siapa diriku sekarang. Tapi mendengar masa lalu yang sudah kukubur diungkit lagi dengan cara seremeh itu membuatku merasa seolah luka lama disentuh tanpa izin. Aku menunduk, seolah sedang melihat sesuatu di meja samping, hanya untuk memastikan ekspresiku tidak terlihat. Aku tahu aku tidak boleh bereaksi di depan publik. Tidak boleh terpancing. Aku sampai bingung Randy bisa tahan hidup sama dia bertahun-tahun. Lanjut Maya. Pantes aja hidupnya sekarang begitu-begitu aja. Aku menghela napas perlahan. Penghakiman yang datang dari orang yang bahkan tidak mengenalku lebih dari sekadar cerita sepihak, ironis, tapi bukan hal baru di dunia ini. Tiba-tiba suara Randy terdengar, lebih rendah tapi cukup jelas. "Maya, cukup. Ada jeda." Sunyi pendek yang terasa seperti retakan kecil dalam arogansi yang sejak tadi memenuhi kalimat Maya. "Apa pula?" Suara Maya terdengar kesal. "Aku cuma ngomong fakta." Randy menarik napas, terdengar pada telingaku sebagai seseorang yang menahan kecewa. "Kamu ngomongnya kenceng banget. Orang lain bisa dengar." "Biarin," balas Maya cepat. "Tapi kamu nggak perlu merendahkan dia terus," kata Randy, suaranya lebih tegas tapi tetap halus. "Kalau kamu mau ngomong sesuatu, ngomong sama aku. Jangan bikin orang lain nyaman dengan menjatuhkan orang lain." Aku menoleh sedikit tanpa menggerakkan tubuh, sekadar memastikan apa yang kudengar benar. Randy tampak menatap Maya dengan wajah yang tidak lagi sama seperti ketika mereka tertawa berdua saat memasuki restoran tadi.
Ada sesuatu yang berubah. Halus tapi tampak jelas di sorot matanya. Maya mengangkat alis. Kenapa sih kamu jadi bela-bela dia? Mantan istri. Loh, kita udah nikah sekarang. Aku nggak bela siapa-siapa, sahut Randy. Aku cuma nggak suka cara kamu ngomong. Udah cukup. Ada keheningan lagi. Keheningan yang membuatku menarik napas lebih dalam, mencoba meredakan campuran perasaan yang tidak sepenuhnya bisa kujelaskan. Sebagian diriku merasa terkejut. Randy tidak pernah berbicara seperti itu sebelumnya, setidaknya bukan ketika kami masih menikah. Saat itu, dia lebih banyak diam, membiarkan keadaan berjalan seperti apa adanya. Ketidakpeduliannya dulu sering membuatku merasa sendirian dalam pernikahan. Melihatnya menegur Maya hari ini membuatku sadar bahwa waktu bisa mengubah seseorang, meski tidak selalu ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Namun meski tegurannya membuat Maya terdiam, kata-kata yang sebelumnya keluar dari mulutnya sudah terlanjur menusuk. Meski aku bukan perempuan yang sama seperti beberapa tahun lalu, masa lalu memiliki cara unik untuk mengetuk-ngetuk pintu hati yang sudah lama kututup rapat. Aku bersandar sebentar pada sisi bar, menutup mata sesaat. Aku tidak ingin menangis. Aku tidak ingin terlihat rapuh. Dan aku tidak ingin Fatur khawatir lagi hanya karena seseorang dari masa lalu tidak bisa menahan lidahnya. Ketika aku membuka mata, aku melihat pantulan diriku di kaca lemari bar. Wajahku tenang, tapi ada kilasan sedih yang tidak bisa kusembunyikan dari diri sendiri. Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu. Setelah itu, aku memutuskan menjauh dari area tersebut sebelum suara Maya kembali menusuk telingaku. Aku berjalan ke arah lorong samping restoran, tempat pelayan biasanya lewat membawa pesanan. Area itu lebih sepi dan lebih mudah untuk bernapas tanpa merasa diawasi. Dalam keheningan itu, aku akhirnya menyadari satu hal. Aku tidak lagi terluka karena kehilangan Randy. Yang menyakitkan adalah menyadari bahwa masih ada bagian kecil dalam diriku yang belum sepenuhnya pulih dari cara ia dulu memperlakukanku. Itu bukan cinta. Itu luka yang belum tersentuh sepenuhnya. Dan mendengar Maya menertawakan masa lalu itu, membuat bagian kecil itu kembali berdenyut. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang menguat dalam diriku. Aku tidak lagi berdiri sendirian. Aku punya kehidupan yang baru. Aku punya Fatur. Dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri. Versi yang jauh lebih kuat dari perempuan yang dulu mereka remehkan. Aku menghembuskan napas panjang dan melangkah kembali ke keramaian restoran dengan kepala tegak. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku sudah menyiapkan hati. Setelah beberapa menit berjalan mengitari lorong samping, aku berhenti di dekat pintu menuju ruang staf. Suara riuh restoran terdengar meredup dari belakangku, seperti dunia yang berjarak beberapa langkah saja tapi terasa sangat jauh. Aku menyandarkan punggung ke dinding, membiarkan kepalaku menunduk sebentar. Ada letih yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan lelah karena marah, tapi lelah secara batin. Hari ini terlalu banyak memori yang sengaja kututup rapat, mendadak terbuka sendiri seperti lemari tua yang engselnya longgar. Dan aku berdiri menatap semuanya tanpa tahu harus merapikannya dulu atau menutup pintunya kembali. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan. Aku kuat, gumamku pada diri sendiri. Aku sudah jauh lebih kuat dari dulu. Tapi tetap saja, aku manusia. Ada batas yang tak terlihat, dan sepertinya aku sudah melangkah mendekatinya hari ini. Aku meraba ponsel di saku. Sebenarnya aku tidak ingin mengganggu Fatur. Dia sedang bekerja, dan aku tidak ingin membuat kekhawatirannya kembali muncul. Aku ingin menyelesaikan ini sendiri, atau setidaknya itu yang tadi ku percaya. Namun setelah mendengar Maya berbicara begitu lancang, setelah melihat bagaimana Randy tampak gamang menanggapi istrinya sendiri, ada perasaan kosong yang muncul tiba-tiba. Kosong karena terlalu banyak emosi yang kutahan sejak awal. Aku menatap layar ponsel yang menyala. Chat terakhir dari Fatur hanya beberapa menit lalu. Fatur, aku di atas ya. Kalau butuh apapun, bilang. Kalimat sederhana, tapi aku bisa merasakan ketulusan yang selalu membuatku merasa aman. Dan kali ini, entah kenapa, aku tidak ingin bersandiwara kuat. Jariku mengetik pelan. Aku, boleh temui aku sebentar? Aku menatap chat itu selama beberapa detik. Tidak ada penjelasan apapun, tidak ada cerita. Hanya sebuah permintaan singkat.
Tapi jari-jariku sedikit bergetar saat menekan tombol kirim. Aku bukan tipe yang mudah meminta bantuan, bahkan pada orang yang kucintai. Karena dulu, aku sering diminta kuat, diminta sabar, diminta menahan diri. Kebiasaan itu menempel tanpa kusadari. Pesanku terkirim. Beberapa detik kemudian balasannya muncul. Fatur. Oke, kamu di mana? Aku menghela napas lega kecil, lalu membalas. Aku. Lorong samping, dekat pintu staf. Tidak butuh 1 menit, Fatur membalas. Fatur, tunggu aku. Aku merapikan napas, menegakkan tubuh, dan mencoba memulihkan raut wajahku agar tidak terlihat terlalu kalut. Tapi sulit menyembunyikan semua dari Fatur. Dia tahu perubahan sekecil apapun dalam diriku. Beberapa menit kemudian, langkah cepat yang kukenal mendekat. Ketika Fatur muncul di ujung lorong, matanya langsung tertuju padaku. Ia tidak menanyakan apapun, hanya menilai keadaanku dari cara aku berdiri, dari bagaimana aku menggenggam ponsel terlalu erat, dari napasku yang sedikit tak stabil. Kemari, katanya pelan. Hanya itu. Dan hanya dengan mendengar suaranya, ada sesuatu dalam diriku yang mulai mengendur. Ia berdiri di hadapanku, menunduk sedikit agar pandangannya sejajar dengan mataku. Kamu ketemu mereka lagi? Tanyanya tanpa menekan. Aku menggeleng. Enggak, aku cuma dengar sesuatu. Fatur tidak langsung bertanya apa. Ia memberi ruang. Aku suka itu darinya. Ia tidak pernah memaksaku mengeluarkan kata-kata sebelum aku siap. Aku udah coba tenang. Lanjutku dengan suara yang lebih pelan dari yang kurecayakan. Tapi, rasanya berat. Fatur tidak menyela. Tidak mengucapkan kalimat klise seperti, abaikan saja, atau, kamu harus kuat. Tidak. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Boleh aku pegang tangan kamu? Tanyanya. Aku mengangguk. Dan ketika tanganku berada dalam genggaman hangatnya, aku merasa sesuatu dalam diriku mulai jatuh. Bukan jatuh karena lemah, tapi jatuh karena akhirnya aku mengizinkan diriku bergantung pada seseorang. Aku nggak cerita semuanya, kataku lirih. Kamu nggak harus cerita kalau belum siap, jawabnya. Aku cukup ada di sini. Kata-katanya menggema di ruang sempit itu, menenangkan dan jujur. Untuk sesaat aku menunduk, lalu tertawa kecil tanpa suara. Fatur, panggilku pelan. Aku nggak mengerti kenapa hari ini terasa menekan sekali. Padahal aku pikir aku sudah sepenuhnya lepas dari masa lalu itu. Kadang yang menekan bukan masa lalunya, jawabnya. Tapi cara orang memperlakukan masa lalu itu seakan itu masih milikmu. Aku terdiam. Kalimat itu menembus langsung ke inti pikiranku. Fatur menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Kamu sudah jauh dari apapun yang ada di belakangmu, Jihan. Yang hari ini terjadi bukan tentang kamu yang dulu. Itu hanya suara-suara yang tidak punya tempat di hidup kamu yang sekarang. Ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Aku tidak menangis, tapi rasanya hampir. Karena aku tahu ia benar. Terus kalau aku masih terpengaruh, tanyaku pelan. Apa aku berarti belum benar-benar sembuh? Bukan. Fatur menggeleng lembut. Itu berarti kamu manusia. Aku memejamkan mata. Membiarkan kata-kata itu meresap pelan. Lelah di dadaku tidak langsung hilang. Tapi untuk pertama kalinya sejak awal hari ini, aku merasa ada seseorang yang memegang sisi rapuhku tanpa menghakimi. Terima kasih, ucapku akhirnya. Fatur tersenyum lembut. Selalu. Dan pada momen itu, aku menyadari sesuatu yang mungkin lebih penting dari apapun. Bukan Maya, bukan Randy, bukan masa lalu. Yang menentukan kekuatanku hari ini adalah pilihan siapa yang kupersilakan masuk ke dalam hidupku. Dan aku sudah memilih dengan benar. Setelah beberapa menit berdiam di lorong samping, aku akhirnya merasa cukup tenang untuk kembali ke ruangan utama. Fatur masih menggenggam tanganku ketika kami berjalan keluar, tapi sebelum mencapai area ramai, ia perlahan melepaskannya. Bukan karena tidak ingin menunjukkan kedekatan kami, tetapi karena ia tahu aku ingin menjaga privasi hubungan kami di antara para staf. Aku di kantor atas kalau kamu butuh, katanya sebelum berbalik. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi Fatur tetap menatapku sedikit lebih lama, seolah ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Saat ia akhirnya pergi, aku tahu ia belum sepenuhnya percaya bahwa aku baik-baik saja. Dan ternyata,
Aku juga belum yakin. Aku kembali berjalan menyusuri restoran. Kali ini lebih lambat, bukan menghindar, hanya mencoba membaca suasana. Suara percakapan pelanggan menyatu seperti riak air di ruangan besar itu. Tidak ada yang tampak berubah dari luar, tapi sesuatu di dalam diriku rasanya belum stabil. Mungkin karena terlalu banyak emosi yang kuhadapi dalam waktu singkat. Aku melewati meja pelanggan yang sedang menunggu pesanan, tersenyum tipis saat mereka mengangguk sopan. Tapi sebenarnya, pikiranku masih sibuk menahan efek kata-kata maya yang sebelumnya kudengar tanpa sengaja. Kata-kata yang tidak seharusnya memiliki kekuatan lagi, tapi tetap saja menusuk. Di tengah upaya menata napasku, aku melihat Fatur berdiri di lantai 2 dekat pagar pembatas, memperhatikan area restoran dari atas. Dia biasanya melakukan itu untuk memantau staf, tapi kali ini aku tahu fokusnya bukan pada kerja. Dia melihatku, tepat kepadaku, dengan sorot mata yang bertanya. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi tatapannya tetap mengikuti gerakku. Bukannya membuatku tidak nyaman, itu justru membuatku merasa dia sedang memastikan aku tidak memaksa diri untuk tampak baik-baik saja. Dan entah kenapa, perhatian semacam itu justru membuat letih batinku sedikit mereda. Beberapa menit kemudian Fatur turun, menghampiri dengan langkah tenang namun pasti. Ia tidak langsung mendekat, menjaga agar tidak mencolok. Tapi ketika ia sudah cukup dekat, ia berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa kudengar. Kamu masih kelihatan tertekan. Aku menelan napas pelan. Aku nggak apa-apa. Beneran. Fatur mengangkat alis, tidak mengomentari jawabanku yang terlalu cepat. Kamu bilang gitu, tapi dari cara kamu berdiri saja, aku bisa lihat kamu lagi mikir banyak. Aku menunduk, berpura-pura merapikan kain taplak di meja sebelah. Aku cuma butuh waktu sedikit. Aku tahu. Fatur menggeser posisinya sedikit agar tidak menghalangi pelayan yang lewat, tapi tetap menatapku. Makanya aku nunggu kamu ngomong dulu. Tapi aku juga nggak mau pura-pura nggak melihat kamu berusaha terlalu keras. Kali ini aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia, tapi penuh rasa mengerti. Fatur, kamu nggak perlu khawatir. Aku cuma capek. Itu aja. Fatur tidak menentang, tapi ekspresinya melembut. Kalau kamu capek, aku mau tahu kenapa. Bukan untuk ikut campur, tapi untuk nenangin kamu. Ada jeda pendek sebelum ia melanjutkan dengan nada lebih pelan. Jihan, kamu selalu kelihatan kuat. Tapi kekuatan itu bukan berarti kamu harus nyimpen semuanya sendirian. Kata-katanya membuat dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku tidak tahu kenapa, tapi justru kalimat sederhana itu membuat tenggorokanku menegang. Mungkin aku memang terlalu terbiasa sendirian, jawabku lirih. Fatur mengamati wajahku dengan tatapan yang tidak menghakimi, tidak memaksa, tidak menekan. Hanya memahami. Ya, katanya lembut. Dan itu yang pelan-pelan mau aku ubah. Aku mengembuskan napas panjang, seolah baru sadar bahwa kepeduliannya tidak pernah datang untuk menggantikan kekuatanku, melainkan untuk menemani. Aku tadi dengar sesuatu yang enggak enak. Kataku akhirnya membuka sedikit ruang bagi kejujuran. Aku kira aku sudah cukup jauh dari masa lalu sampai hal kayak gitu nggak ngaruh lagi. Tapi ternyata, ya, masih terasa. Fatur tidak bertanya siapa yang berkata apa. Ia hanya mengangguk perlahan. Kamu manusia, katanya. Bukan batu. Aku tertawa kecil. Aku tahu. Tapi kadang aku benci kalau masih terpengaruh. Yang penting bukan apa yang kamu dengar, jawab Fatur. Tapi apa yang kamu percaya. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang menenangkan di tatapannya, bukan karena ia mencoba menyembuhkan lukaku, tapi karena ia duduk bersamaku dalam rasa sakit itu tanpa sok tahu atau sok bijak. Aku percaya sama kamu, kataku jujur. Dan anehnya, itu saja sudah mengurangi setengah dari beban yang tadi menekan dadaku. Fatur tersenyum tipis. Aku di sini bukan buat menyelesaikan masalah kamu, Jihan. Aku di sini buat nemenin kamu menghadapi semuanya. Ucapan itu membuat mataku terasa hangat, tapi aku menahan diri. Terima kasih, bisikku. Kemudian Fatur mengangguk dan mundur selangkah, memberi ruang. Kalau ada apapun, bilang. Kamu nggak harus jelasin panjang-panjang. Cukup bilang, aku butuh kamu. Itu sudah lebih dari cukup. Aku mengangguk,
dan ia kembali naik ke lantai 2. Namun kali ini, langkahku terasa lebih ringan. Ketika aku kembali berjalan di ruang restoran, suara-suara yang sebelumnya terasa mengganggu kini tidak lagi menusuk. Aku tidak tahu apakah masalahnya sudah selesai. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan menjalaninya dalam diam lagi. Ada seseorang yang memperhatikanku tanpa mengekang, mendukungku tanpa memaksa, dan itu saja sudah cukup untuk membuat batinku bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena disadarkan bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku sedang memeriksa daftar pesanan di dekat barista ketika suara langkah cepat. Lebih tepatnya langkah yang dibuat-buat keras, mendekat dari arah belakang. Sudah ada firasat buruk sebelum aku menoleh, dan benar saja, Maya berdiri di belakangku dengan senyum tipis yang tidak pernah berarti baik. Aku pikir kamu sudah pulang, Jihan, katanya tanpa salam. Tapi ternyata kamu masih betah ya, di restoran mewah begini. Nada bicaranya jelas, menusuk, mengejek, dan mencari perhatian. Kali ini berbeda dari sindiran halusnya di awal. Kini ia datang bukan sebagai orang yang sekadar ingin merasa lebih baik, tapi sebagai seseorang yang sedang merasa terancam dan ingin memastikan aku tahu tempatku. Aku menutup buku pesanan pelan, memberi jarak sejenak sebelum menatapnya. Ada yang bisa kubantu? Maya tertawa kecil, tawa yang lebih mirip desisan. Lucu ya kamu. Masih menjaga sopan santun, padahal situasi sudah jelas. Ia melirik sekeliling, memastikan beberapa pelanggan cukup dekat untuk mendengar, meski tidak sampai menimbulkan keributan. Aku cuma penasaran, kamu kerja di sini atau cuma numpang lewat sambil berharap mantan suami kamu ngajak balikan? Aku diam, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena memilih mana yang pantas dikatakan jauh lebih penting dibanding sekadar membalas. Karena janda biasanya begitu. Lanjut Maya, kali ini lebih keras, jelas sengaja. Apalagi janda tanpa apa-apa seperti kamu. Beberapa kepala menoleh, tapi aku tetap berdiri tegak. Ada suara kecil di dalam diri yang memintaku pergi saja, namun aku menahannya. Bukan untuk melawan Maya atau menunjukkan siapa yang lebih kuat. Hanya, aku tidak ingin kehadirannya mengatur langkahku. Aku tidak menunggu apa-apa dari Randy. Jawabku akhirnya, tenang. Dan aku tidak butuh mencari perhatian siapapun. Maya mendengus. Oh, jadi kamu mau bilang kamu lebih baik dari aku? Aku tidak membandingkan siapapun. Jawabku masih dengan nada lembut. Tapi Maya sepertinya memang datang untuk berperang. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga aroma parfum tajamnya tercium. Kamu tahu enggak, katanya berbisik, tapi dengan nada sengaja diperkeras. Aku sudah lama ingin lihat ekspresi kamu saat sadar hidup kamu sekarang enggak lebih baik dari waktu kamu ninggalin Randy dulu. Aku memejamkan mata sebentar. Bukan karena marah, lebih karena lelah menghadapi seseorang yang hidupnya digerakkan kebutuhan untuk merendahkan orang lain. Maya, kataku perlahan, kalau kamu bahagia dengan pernikahan kamu tidak perlu menyerang orang lain untuk membuktikannya. Senyuman Maya memudar sejenak, tapi cepat kembali, lebih tajam. Jadi kamu mau bilang aku nggak bahagia? Aku tidak bilang apa-apa, jawabku. Dan kali ini, justru keheningan Maya yang paling keras terdengar. Ia menahan napas seolah ingin memastikan wajahku tidak menunjukkan kebohongan atau sindiran tersembunyi. Tapi karena aku tidak memberikan umpan apapun, ia semakin gelisah. Kamu sok suci, Jihan, katanya dengan tawa pendek. Padahal kamu cuma janda yang ditinggal karena nggak punya apa-apa. Aku menegang sedikit di dalam, tapi wajahku tetap stabil. Perceraian terjadi karena alasan yang jauh lebih rumit daripada itu. Ah ya, Maya melanjutkan, Randy cerita kok. Katanya kamu itu terlalu mandiri sampai nggak butuh suami. Mana ada pria betah? Makanya aku bisa dapetin dia dengan mudah. Aku tahu itu kebohongan Randy. Kami bercerai bukan karena aku terlalu mandiri, tapi karena dia berselingkuh. Namun aku tidak ingin menjelaskannya kepada orang yang jelas tidak ingin mengerti. Aku hanya berkata, kalau kamu merasa menang karena hal itu, aku cuma bisa berharap kamu tidak perlu menyakiti orang lain untuk mempertahankannya. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ekspresi Maya berubah. Bukan marah, tapi tersinggung. Tersinggung karena aku tidak terpancing. Oh jadi kamu mau nasihatin aku? Katanya, bersedekah tawa mengejek.
Kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, kataku, jujur. Itu yang membuatku tidak perlu berkompetisi dengan kamu. Kalimat itu membuat wajah Maya menegang. Ia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Tanpa merendahkan, tapi membuat posisinya seperti orang yang berusaha keras membuktikan sesuatu sementara aku tidak. Dengar ya, Maya mendekat lagi, terlalu dekat. Aku nggak suka gaya kamu. Kamu pura-pura tenang padahal jelas kamu masih mengharapkan sesuatu dari Randy. Aku tidak berharap apapun dari Randy. Ulangku. Kamu bohong. Katanya cepat. Maya, aku menarik napas panjang. Kalau kamu ingin merasa aman, itu bukan tugasku. Itu tanggung jawab kamu dan suami kamu. Kali ini Maya benar-benar tidak punya jawaban cepat. Sorot matanya berubah, kali ini bukan sinis, tapi seolah ia baru menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pertimbangkan, bahwa aku tidak lagi hidup di orbit mereka. Sebelum ia menemukan kata-kata baru untuk menyerang, suara Randy terdengar dari belakang. Maya, panggilnya dengan nada lelah, kita harus bicara. Maya menoleh, wajahnya langsung tegang. Tentang apa? Tentang ini. Randy melirikku sekilas, lalu menatap istrinya. Kita nggak boleh bikin masalah di sini. Maya terdiam, bibirnya mengeras. Namun ia tidak melanjutkan serangannya. Randy memberi isyarat halus agar Maya mengikutinya menjauh dari area bar. Tanpa pilihan lain, Maya berbalik sambil menatapku terakhir kali, tatapan penuh frustrasi, bukan kemenangan. Ketika mereka menjauh, aku baru menyadari napasku turun perlahan. Aku tidak menang, tidak kalah, hanya tetap berdiri. Dan itu, bagiku, sudah cukup. Randy menghampiriku ketika Maya pergi ke toilet, meninggalkan meja mereka dengan langkah gelisah. Aku sebenarnya ingin kembali ke dapur untuk memastikan semua berjalan lancar, tapi Randy berdiri terlalu dekat, menghalangi jalanku seperti ada sesuatu yang ingin ia lepaskan sejak lama. Jihan, boleh sebentar? Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan, berbeda jauh dari nada percaya dirinya selama ini. Aku menarik napas pelan. Kalau tentang pesan meja atau makanan, kamu bisa bilang ke pelayan. Aku lagi. Ini bukan soal itu. Potongnya cepat. Aku terdiam, menegakkan tubuh. Ada rasa menyebalkan yang muncul ketika seseorang dari masa lalu mencoba menarikku kembali meski sesaat. Tapi aku tetap menunggu, tidak ingin membuat keributan. Randy menundukkan kepala sebentar, lalu menatapku dengan ekspresi yang jarang kulihat. Bukan sok tegar, bukan sok benar. Lebih seperti seseorang yang baru saja sadar ia berjalan terlalu jauh, dan kini tidak tahu bagaimana kembali. Aku cuma ingin minta maaf, katanya akhirnya. Kalimat itu menggantung di udara. Aneh rasanya mendengar permintaan maaf dari orang yang dulu menganggap dirinya paling benar. Aku tidak langsung merespons. Randy tampak menelan ludah, seperti mempersiapkan diri untuk kata-kata yang lebih berat. Aku tahu kamu nggak mau dengar, lanjutnya. Tapi aku harus bilang ini. Dulu, waktu kita, waktu semuanya berantakan, aku nyalahin kamu. Aku bilang kamu terlalu mandiri, terlalu sibuk. Padahal sebenarnya, aku yang salah. Hening beberapa detik. Aku tidak ingin menunjukkan simpatiku, bukan karena dendam, tapi karena aku tidak ingin ia salah paham. Namun mendengar pengakuannya membuat hatiku terasa aneh. Bukan lega, bukan senang, hanya sebuah pintu lama yang akhirnya ditutup dengan benar. Randy, kataku perlahan, aku sudah bukan bagian dari hidup kamu. Kamu tidak perlu mengatakan ini kalau hanya. Aku perlu. Potongnya cepat lagi. Jihan, aku harus bilang, aku selingkuh karena aku bodoh. Aku pikir aku kekurangan sesuatu. Aku pikir orang lain bisa. Ia menghela napas, panjang. Padahal kamulah yang selalu berusaha buat hubungan kita jalan. Aku menatapnya lama. Aneh melihatnya bicara seperti ini, tanpa topeng, tanpa defensif. Tapi aku tahu hidupnya dengan Maya tidak semudah yang ia kira. Sikap Maya hari ini sudah cukup menjadi petunjuk. Kalau kamu akhirnya sadar, itu hal baik, kataku. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kamu sampaikan padaku. Randy menggeleng pelan. Tapi aku harus. Karena aku lihat kamu tadi, kamu tetap tenang, Jihan. Dan itu bikin aku sadar kalau aku yang menghancurkan semuanya. Kamu nggak pernah pantas diperlakukan kayak dulu.
Aku mengalihkan pandangan. Aku tidak ingin memupuk nostalgia atau simpati. Hubungan kami sudah mati, dan aku sudah membangun kehidupan baru. Namun, aku menghargai kejujuran, sekalipun datang terlambat. Aku sudah memaafkan kamu, kataku, jujur. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku tidak ingin membawa luka itu sampai sekarang. Randy terdiam, seolah tidak percaya mendengarnya. Lalu ia menunduk lagi, lebih dalam. Aku senang kalau kamu bahagia sekarang, katanya lirih. Walaupun, ya, kadang ada bagian dari diriku yang... Randy. Aku memotong dengan tegas, namun tetap tenang. Ia langsung menutup mulut, sadar batasannya. Apapun yang kamu rasakan sekarang bukan urusanku. Lanjutku. Aku sudah menikah, dan aku baik-baik saja. Kamu juga punya istri. Fokuslah pada rumah tangga kamu. Randy terdiam, tampak seperti seseorang yang ditegur dengan cara paling lembut namun paling menohok. Aku cuma ingin minta maaf. Ulangnya, seperti tidak tahu kata apa yang harus ia pilih. Kamu sudah bilang, jawabku. Kami sama-sama diam beberapa detik. Tidak ada ketegangan, hanya jeda panjang untuk menutup sebuah bab yang harusnya selesai bertahun-tahun lalu. Suara langkah dari arah toilet membuat kami refleks menoleh. Maya muncul dengan tatapan curiga, melihat posisi kami yang terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Kalian ngomongin apa? Tanyanya, nada tajam tanpa berusaha disembunyikan. Randy cepat memberi jarak. Enggak ada. Aku cuma nanya sesuatu kejihan. Maya menyipitkan mata ke arahku, lalu ke arah Randy, seolah sedang menimbang apakah perlu membuat keributan lagi. Tapi mungkin karena suasana restoran ramai, ia menahan dirinya. Udah selesai? Kita mau pulang, katanya, menyambar tangan Randy tanpa menunggu jawaban. Randy menatapku sekali lagi, dengan pandangan yang jauh lebih jelas. Bukan memohon, bukan nostalgia, hanya pengakuan. Terima kasih sudah dengerin, katanya singkat. Aku mengangguk kecil. Tidak lebih. Mereka pergi beberapa saat kemudian, dan aku tetap berdiri di tempat yang sama, mencoba merasakan apapun yang mungkin tersisa. Tapi ternyata tidak ada. Tidak lagi. Yang tersisa hanya ruang kosong yang akhirnya terasa lega. Dan untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, aku merasa benar-benar bebas. Fatur menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sayang, ikut aku sebentar." Nada suaranya tidak keras, tidak memaksa, tapi penuh perhatian. Itu yang membuatku akhirnya mengangguk tanpa banyak bertanya. Kami berjalan melewati lorong kecil yang mengarah ke ruang kantor di bagian belakang restoran. Ruangan mungil berisi meja kayu, lemari dokumen, dan aroma kopi yang selalu jadi ciri khas tempat kerja suamiku. Begitu pintu tertutup, suara hiruk-pikuk restoran terdengar jauh. Seperti dunia di luar ruangan itu sedang diciutkan perlahan-lahan. Fatur memutar kursi, duduk, lalu menatapku. Aku lihat raut wajahmu berubah sepanjang hari ini, katanya lembut. Aku nggak mau maksa kamu cerita, tapi aku juga nggak mau pura-pura nggak lihat. Aku mengembuskan napas panjang, lalu mengambil kursi di depan meja. Aku nggak mau bikin masalah, apalagi ini restoran kamu. Aku hanya merasa nggak enak karena seseorang dari masa lalu muncul lagi. Fatur tidak langsung menanggapi. Ia hanya mencondongkan tubuh sedikit, memberikan ruang aman tanpa kata-kata. Aku ketemu Randy dan istrinya, kataku akhirnya. Fatur menatapku penuh pengertian, bukan curiga. Aku lihat mereka tadi, jawabnya. Tapi aku rasa ada yang lebih dari sekadar kebetulan mereka makan di sini. Aku mengangguk pelan. Ada beberapa hal yang terjadi. Mereka menyindir, terutama istrinya, Maya. Kamu pasti dengar sebagian dari kejadian sebelumnya, tapi aku nggak mau kamu salah paham. Aku nggak akan salah paham kalau kamu cerita, jawab Fatur singkat, tetapi hangat. Itulah yang selalu kusukai darinya. Ia tidak menuntut penjelasan yang panjang. Ia hanya ingin mengerti, bukan menghakimi. Aku mulai menceritakan dari awal, singkat dan seperlunya, tanpa memutar ulang detail yang tidak penting. Bagaimana Maya mencoba merendahkan, bagaimana Randy akhirnya meminta maaf, dan bagaimana aku mencoba tetap tenang melalui semuanya. Fatur mendengarkan dengan kedua siku bertumpu pada meja, ekspresinya serius namun tetap lembut. Aku ngerti, katanya setelah aku selesai.
Aku nggak suka cara mereka memperlakukan kamu. Tapi aku juga tahu kamu kuat dan nggak akan biarkan mereka menjatuhkan kamu. Aku mengelus sisi wajahku sendiri, mencoba meredakan ketegangan. Aku cuma takut kamu salah paham. Aku nggak mau kelihatan seperti masih menyimpan sesuatu sama masa lalu. Fatur menggeleng kecil. Aku percaya sama kamu. Tapi aku juga mau kamu nyaman. Kalau ada yang ganggu perasaan kamu, aku lebih baik tahu daripada kamu pendam sendiri. Keheningan melingkupi ruangan sebentar. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang membuatku menimbang keputusan berat. Aku rasa, aku harus memperkenalkan kamu ke mereka, kataku perlahan. Fatur tampak sedikit terkejut, tapi tidak menolak. Kamu yakin? Aku nggak masalah kok kalau kamu mau menghindari mereka. Kita bisa minta staf lain yang handle. Aku ingin menghentikan semua asumsi mereka, jawabku tegas. Terutama Maya. Dia melihat aku seolah-olah masih berada di titik terburuk hidupku. Mereka berdua sama sekali nggak tahu kenyataannya sekarang. Dan aku capek kalau terus-terusan dijadikan bahan ejekan seolah aku tidak punya kehidupan baru. Aku melihat Fatur menghela napas pendek, lalu mengusap jarinya di meja. Kalau itu keputusan kamu, aku ikut. Tapi aku mau pastikan satu hal. Apa? Kamu mau melakukan ini untuk dirimu sendiri atau untuk balas dendam? Aku terdiam. Pertanyaan itu tepat sasaran, dan aku tahu Fatur tidak menanyakan itu untuk menghalangiku. Ia hanya ingin memastikan aku tidak melukai diriku sendiri dengan cara lain. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Jawabku mantap. Aku ingin menutup bab lama yang belum benar-benar selesai. Aku ingin mereka tahu aku sudah bahagia dan tidak ada yang perlu disindir. Fatur tersenyum kecil. Kalau begitu, aku bangga sama kamu. Aku mengangkat wajah, dan mata kami bertemu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, semacam rasa aman yang hanya muncul saat seseorang benar-benar memahami kita. Fatur meraih tanganku, menggenggamnya lembut. Kita lakukan ini sama-sama, katanya. Aku mengangguk. Iya, tapi aku mau atur suasananya supaya tidak seperti ajang pamer atau tantangan. Aku hanya mau menunjukkan kenyataan. Baik, katanya sambil berdiri. Kamu mau sekarang? Aku menghela napas panjang. Sebelum keberanian ini hilang, sebaiknya sekarang. Fatur menepuk pundakku pelan. Kita keluar bareng. Kalau kamu ingin bicara dulu, aku biarkan kamu. Kalau kamu ingin aku yang bicara dulu, aku siap. Aku tersenyum kecil. Kita improvisasi saja. Kami menuju pintu. Sebelum keluar, Fatur menarikku sedikit lalu berkata pelan. Apapun yang terjadi nanti, kamu tetap perempuan paling kuat yang aku kenal. Kalimat itu membuat langkahku terasa lebih ringan. Begitu pintu kantor terbuka dan hiruk-pikuk restoran kembali menyambut, aku merasa seperti seseorang yang akhirnya memilih berhenti berlari dari bayangannya sendiri. Ini bukan tentang menunjukkan siapa yang menang. Ini tentang berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Dan aku tahu, saat kembali ke lantai restoran nanti, hidupku tidak lagi terikat masa lalu, melainkan ditopang oleh seseorang yang benar-benar ingin menjaga masa depanku. Begitu aku dan Fatur keluar dari kantor kecil itu, udara restoran terasa berbeda. Bukan karena suasananya berubah, tapi karena hatiku sendiri yang sudah mengambil keputusan. Fatur berjalan sedikit di belakangku, menjaga jarak yang sopan, tapi cukup dekat untuk membuatku merasa ditemani. Langkahku tidak terburu-buru. Aku ingin menghadapi semua ini tanpa rasa gentar, dan kehadiran Fatur memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kata-kata manapun. Ketika kami mendekati area tengah restoran, aku melihat Randy dan Maya masih duduk di meja sebelumnya. Mereka tampak sedang berdebat kecil, namun berhenti begitu melihat aku datang. Lebih tepatnya, Maya melihatku, lalu otomatis memasang ekspresi puas seperti singa yang menemukan target baru. Ternyata kamu belum pulang juga. Maya membuka suara tanpa menunggu jarak kami cukup dekat. Aku kira kamu sudah kabur dari tadi. Sindiran yang baru, bukan sekadar ejekan murahan seperti sebelumnya, tapi nada yang berusaha membuatku tampak lemah. Aku tidak tersentak. Tidak ada alasan untuk terganggu. Aku cuma ke belakang sebentar, jawabku singkat. Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi, tangan terlipat di dada. Oh, jadi kamu kerja di sini ya? Atau magang? Atau numpang duduk biar kelihatan sibuk?
Aku melihat semburat kegelian di wajah Fatur yang berdiri setengah langkah di sampingku. Ia jelas mendengar semuanya, tapi menahan diri seperti yang sudah kami sepakati. Aku tetap fokus pada Maya. Aku tidak kerja di sini, jawabku dengan tenang. Oh, Maya menaikkan alis, seperti baru menemukan mainan baru. Kalau begitu kamu sering banget jalan-jalan ke tempat yang kamu nggak mampu bayar, ya. Fatur menelan tawa kecil. Randy tampak tidak nyaman, tapi tidak cukup berani menegur istrinya secara langsung. Aku tetap tidak terpancing. Aku punya alasan kenapa aku berada di sini. Maya memutar mata. Tentu, semua orang punya alasan. Tapi melihat kamu berdiri kayak gitu, aku jadi kasihan sendiri. Kamu pasti merasa kecil kalau duduk di restoran sebagus ini, kan? Takut sendirian? Atau takut ketemu mantan suami kamu lagi? Aku melihat sekilas wajah Fatur. Ia tetap diam, menunggu isyaratku. Aku mengangguk sedikit, memberi tanda bahwa aku baik-baik saja. Tidak, kataku. Aku tidak merasa kecil. Maya tertawa pendek. Pura-pura tegar, ya? Kamu hebat juga. Lalu matanya jatuh pada Fatur, yang belum ia kenali. Oh, dan ini siapa? Temanmu yang ikut nemenin kamu biar nggak terlihat kesepian. Nada itu jelas meremehkan, tapi kali ini aku justru merasakan ketenangan dalam dadaku. Sudah saatnya. Ini suamiku, kataku pelan, namun cukup jelas untuk seluruh meja mendengar. Randy refleks menegakkan tubuh. Maya seketika berhenti tersenyum, seperti tidak memproses kalimat itu dengan benar. Suam, apa? Maya mengerutkan dahi. Kamu, menikah lagi. Fatur maju setengah langkah, masih dengan sikap sopan dan ramah yang khas dirinya. Perkenalkan, saya Fatur, katanya, mengulurkan tangan dengan senyum kecil. Suami Jihan. Maya tidak langsung menyambut uluran itu. Ia seperti kehilangan pijakan, seolah kata, suami, yang keluar dari mulut kami barusan adalah sesuatu yang mustahil ia terima. Randy hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara terkejut dan teringat akan permintaan maaf yang baru saja ia sampaikan. Maaf. Maya tertawa, tapi kali ini terdengar kaku. Maksudnya, kalian sudah menikah. Aku mengangguk. Sudah cukup lama, sebenarnya. Maya membuka mulut seperti ingin menanyakan detail, tetapi akhirnya menutupnya lagi. Pikirannya jelas sedang bekerja keras mencari cara untuk memutar situasi agar tetap terlihat menang, tapi tidak menemukan celah. Dan, apa hubungannya dia sama restoran ini? Pertanyaannya tajam, sisa pertahanan terakhir. Fatur hanya tersenyum tipis. Ini restoran saya. Dua kalimat sederhana itu terasa seperti denting gelas yang memecahkan keheningan panjang. Maya menegang, bahunya naik turun cepat, seolah berusaha menyamakan napas yang tiba-tiba kacau. Randy membetulkan duduknya, menatap meja, seakan ingin tenggelam ke dalamnya. Aku tidak menambahkan apapun. Diamku lebih dari cukup. Maya akhirnya bersandar ke kursi, menatapku dengan sorot yang tidak lagi angkuh. Ada kehilangan keseimbangan dalam tatapannya, bukan iri, bukan marah, tapi malu. Kebingungan. Dan aku tidak merasa puas karenanya. Hanya, selesai. Aku kira, Maya akhirnya bersuara, sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Kamu masih sendiri. Aku tidak sendiri, kataku. Dan aku bahagia. Kalimat itu bukan ditujukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan siapapun. Itu hanya kebenaran yang akhirnya terucap di depan orang-orang yang dulu menganggapku tidak akan pernah bangkit. Maya mengangguk kecil, lebih seperti isyarat menerima kekalahan. Randy masih diam, wajahnya penuh penyesalan yang tidak ia sembunyikan lagi. Fatur meraih tanganku, bukan sebagai pameran, tapi sebagai bentuk dukungan yang nyata. Kami akan pergi dulu, katanya sopan. Aku mengangguk pada mereka berdua, bukan sebagai pembuktian apapun, tapi sebagai tanda bahwa bab ini sudah ditutup olehku sendiri. Dan ketika kami berjalan menjauh, aku sadar satu hal. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ketenanganlah yang membuat orang lain akhirnya mendengarnya. Fatur tidak mengangkat suaranya. Ia tidak mengubah nada bicara, tidak berdiri dengan sikap sok kuasa, dan tidak memainkan dramatisasi apapun yang biasa muncul dalam adegan konfrontasi. Ia hanya berdiri dengan ketenangan yang membuat seluruh meja itu serasa mengecil,
seolah kehadirannya sendiri sudah cukup untuk mengisi ruang. Kami tidak ingin mengganggu waktu kalian, kata Fatur, masih dengan gaya santunnya. Tapi aku rasa penting untuk memperjelas sesuatu yang mungkin tadi membuat kalian salah paham. Aku Fatur, suami Jihan. Dan, ia menambahkan pelan, aku juga pemilik tempat ini. Tidak ada tepukan meja, tidak ada suara membahana. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa sangat tebal. Randy menelan ludah. Tatapannya turun ke serbet di pangkuannya, jemarinya meremasnya tanpa sadar. Reaksi itu jauh lebih nyata daripada keterkejutan berlebihan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia salah membaca seluruh situasi sejak awal. Sementara Maya, ia mematung. Tidak ada ekspresi dramatis seperti orang menjatuhkan gelas atau terperanjat histeris. Sebaliknya, wajahnya perlahan berubah, dari bingung, ke takut, lalu ke sesuatu yang mendekati penyesalan, namun masih dibungkus ego. Apakah tadi yang kamu katakan benar? Maya akhirnya bertanya padaku, bukan pada Fatur. Aku mengangguk. Ya, aku dan Fatur sudah menikah. Dan aku memang sering ada di sini karena ini bagian dari hidupku sekarang. Maya menatapku lama, seolah matanya sedang mencari retakan kecil untuk memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun tidak ada apapun yang bisa ia sangkal, karena semua kebenaran berdiri tepat di depannya. Randy mengangkat kepalanya sedikit. Matanya bertemu dengan mataku, lalu berpindah sebentar kepada Fatur, sebelum kembali turun. Ada rasa getir di sana, bukan amarah, bukan kecemburuan, tapi kesadaran bahwa ia telah menilai sesuatu dengan sangat salah. Fatur tidak menambahkan apapun, membiarkan kata-kata sebelumnya mengalir dan menetap tanpa perlu ditekan. Aku tidak berniat menyulitkan siapapun. Lanjutnya setelah beberapa detik hening. Kami datang ke meja kalian bukan untuk membuat drama. Jihan hanya ingin kejelasan, supaya tidak ada lagi asumsi yang menyakiti. Nada suara itu lembut, tapi tegas, sejenis ketegasan yang lahir dari keyakinan, bukan dari dorongan emosional. Maya menegakkan tubuhnya. Aku, tadi tidak tahu, katanya pelan. Aku mengerti, jawabku. Dan itu bukan basa-basi. Maya menggigit bibirnya, menatap Fatur sejenak lalu kembali menatapku. Aku pikir kamu cuma, hidup seadanya. Aku kira kamu datang sendirian. Tidak apa-apa, kataku. Kamu tidak perlu menjelaskan. Justru karena aku tidak menuntut penjelasan, Maya tampak semakin tidak nyaman. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam, lalu berkata, "Maaf, kalau ucapanku tadi menyakiti kamu." Kalimat itu tidak diucapkan dengan angkuh maupun pura-pura. Ia tidak menundukkan diri berlebihan, tapi ada ketulusan yang pelan muncul di matanya, seperti seseorang yang baru sadar bahwa dirinya melampaui batas tanpa benar-benar bermaksud. Randy bergumam lirih, kita seharusnya pergi saja waktu itu. Maya menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan hari itu, ekspresi mereka sama, gentar, namun bukan panik. Lebih seperti seseorang yang baru mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan-keputusan kecil yang salah, dan kini semuanya kembali kepada mereka. Fatur kembali bersuara, masih dengan ketenangan yang sama. Tidak ada yang perlu diperpanjang. Kita semua dewasa, dan masing-masing punya kehidupan masing-masing. Aku hanya berharap tidak ada salah paham yang menimbulkan hal-hal yang tidak perlu. Randy mengangguk cepat. Tentu, kami tidak akan membuat masalah. Ia berhenti, lalu mengembuskan napas. Terima kasih sudah memperjelas. Aku tidak menyangka ia akan berkata seperti itu, namun sikapnya tidak berlebihan. Tidak mencoba mencari muka, tidak mencoba mendramatisasi apapun. Hanya sebuah pengakuan sederhana dari seseorang yang akhirnya melihat gambaran besar. Maya menambahkan, suaranya lebih stabil. Aku benar-benar minta maaf, Jihan. Aku terlalu cepat menilai. Aku tersenyum tipis. Aku terima. Tidak ada dendam di sini. Fatur menatapku, lalu menatap mereka, dan memutuskan bahwa percakapan ini cukup. Kalau begitu, kami pamit dulu. Silakan lanjutkan makan kalian. Semoga malam kalian tetap menyenangkan. Kalimat itu membuat Maya menunduk sedikit, bukan dalam-dalam, hanya sekadar gestur hormat. Randy hanya bisa mengangguk kecil sebagai balasan.
Aku dan Fatur perlahan menjauh dari meja itu. Tidak ada tepuk tangan dramatis atau tatapan kagum dari pelanggan lain. Semua terjadi alami, diredam, elegan. Namun justru karena tidak berlebihan, momen itu terasa lebih kuat, lebih menggetarkan, lebih bernilai. Ketika kami berjalan menuju sisi lain restoran, Fatur menggenggam tanganku dengan hangat. Tanpa kata-kata, aku tahu ia berkata, "Kamu sudah melalui ini dengan baik." Aku menarik napas lega, seolah beban yang tak terlihat akhirnya terangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa bukan hanya menang dalam situasi yang tidak kuminta, aku merasa pulih. Dan kali ini, pulihnya benar-benar selesai. Setelah Fatur dan aku mundur beberapa langkah dari meja mereka, suasana terasa aneh hening. Maya tetap duduk, tangan mengepal di atas meja, wajahnya pucat, tapi bukan pucat dramatis. Lebih tepatnya pucat karena rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Ada jeda panjang sebelum ia mencoba menyesuaikan napasnya. Tampak seperti sedang menata kembali diri setelah dihentak kenyataan yang baru saja dihadapi. Randy duduk di sampingnya, kepala menunduk, matanya sesekali menatap ke bawah. Tatapan itu bukan hanya terkejut, tapi terpukul. Bukan karena Fatur atau aku, tapi karena ia mulai menyadari konsekuensi dari semua sikapnya sendiri selama ini. Selama ini, ia mencoba menjaga citra diri, menenangkan Maya, tapi kini semua retak begitu saja di depannya sendiri. Aku menatap mereka sebentar. Tidak ada kepuasan, tidak ada kegembiraan. Justru ada rasa lega. Lega karena ketegangan yang menempel selama berbulan-bulan akhirnya mereda, bukan karena mereka merasa kalah, tapi karena kebenaran sudah jelas. Fatur tetap di sisiku. Tangan kami saling menggenggam ringan. Ia tidak menatap mereka, hanya menatapku dengan mata yang menenangkan. Kehadirannya membuatku merasa aman, dan aku sadar bahwa ini bukan momen untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Maya menarik napas panjang, lalu menunduk lebih dalam, seperti berusaha menutupi wajahnya. Dia berusaha menyusun kata-kata, tapi tidak menemukan yang tepat. Aku bisa melihat matanya sesekali menoleh ke arah Randy, seakan menanyakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun Randy sendiri tampak terlalu terpukul untuk menanggapi. Aku salah. Akhirnya terdengar lirih dari Randy, hampir seperti gumaman. Aku tidak seharusnya, begitu kejihan. Aku mengangguk perlahan. Pengakuan itu penting. Tapi jangan tunggu aku memberikan kepuasan atau maaf. Ini tentang kamu sendiri juga. Randy menunduk lagi, dan untuk sesaat, ia terlihat benar-benar menanggung penyesalan yang selama ini tersimpan. Maya menghela napas, mencoba menegakkan tubuhnya, tapi wajahnya tetap merah. Tidak dramatis, tidak berlebihan, tapi cukup terlihat jelas. Malu telah memegangnya. Aku menatap mereka beberapa detik, lalu memalingkan wajah, fokus kembali pada Fatur. Rasanya lega bisa berdiri di samping seseorang yang stabil dan realistis, yang tidak membuatku merasa harus membalas atau menunjukkan diri. Keberadaan Fatur membuat momen ini terasa lebih ringan, bukan karena ia menggantikan rasa sakit masa lalu, tapi karena ia menegaskan, aku punya tempat untuk berdiri sekarang. Maya menunduk lagi, sesekali menyapu tatapan ke sekeliling restoran, seakan sadar banyak pelanggan yang mungkin mendengar, mungkin menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. Ia tidak berbicara lagi. Aku tahu dia masih menyusun ego dan rasa malu yang campur aduk. Randy tetap diam, masih merenungi semua yang terjadi. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke Fatur, berbisik. Lihat, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Mereka hanya harus menghadapi kenyataan. Fatur tersenyum tipis. Ya, dan kamu menghadapi semuanya dengan tenang. Itu yang penting. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri sendiri. Rasa malu yang tampak pada Maya bukan untuk diejek atau dijadikan hiburan, melainkan pengingat bahwa kata-kata dan tindakan yang salah punya konsekuensi. Dan kadang, orang baru menyadarinya ketika kebenaran dihadirkan dengan tenang, elegan, dan tanpa perlu paksaan. Momen itu berlangsung beberapa menit, tapi rasanya seperti jeda panjang yang memberi ruang bagi masing-masing orang untuk merenung. Aku tetap berdiri tegak, Fatur di sisiku, sementara mereka duduk menghadapi rasa malu mereka sendiri. Aku tidak tersenyum besar, tidak menunjukkan kemenangan.
Hanya ada ketenangan, ketenangan yang baru kurasakan setelah melalui banyak hal yang tidak mudah. Itu membuat hatiku stabil dan memberi rasa damai yang sebelumnya sulit ditemukan. Setelah beberapa detik yang cukup lama untuk mengatur napas dan pikiran, Fatur menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Kami tidak perlu bicara banyak. Kehadiran kami sudah menjadi pernyataan tersendiri. Maya tetap duduk di kursinya, menunduk, sementara Randy menatap meja. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada ejekan baru. Ada kesadaran dan malu, yang, untuk pertama kalinya, terasa pantas dan nyata. Aku menarik napas panjang. Momen itu selesai, dan aku tahu kami sudah melewati titik paling sulit. Menghadapi mereka tanpa terjerat emosi lama, dan tetap menjaga martabat sendiri. Dan di samping Fatur, aku merasa aman menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Setelah keheningan beberapa menit yang cukup panjang itu, aku menatap sekeliling restoran. Suasana kembali normal, pelanggan mengobrol, piring berserakan di meja, aroma kopi dan masakan menguar hangat. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, aku merasa sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan. Aku menoleh ke Fatur, yang tetap di sisiku dengan senyum tipis namun penuh perhatian. Kami tidak perlu bicara. Tatapannya sudah cukup untuk menguatkanku, memberi isyarat bahwa apapun yang terjadi sebelumnya tidak akan membayangi kami lagi. Kehadirannya menegaskan satu hal. Hidupku sekarang tidak diukur oleh apa yang orang lain pikirkan atau miliki. Aku menarik napas panjang, perlahan. Rasanya ringan, berbeda dari beban-beban yang dulu kerap menekan. Semua kata-kata Maya, semua sikap Randy yang salah arah, semuanya telah berhenti berpengaruh. Aku tersenyum tipis, menatap Fatur, lalu mengalihkan pandangan ke pintu restoran. Di sanalah masa laluku berdiri sebentar, sementara aku berjalan ke depan dengan langkah yang stabil. Fatur, bisikku, terima kasih sudah selalu ada. Tanpa kamu, mungkin aku masih akan terseret oleh semua yang terjadi hari ini. Ia menggenggam tanganku, lembut. Kamu tidak perlu terima kasih. Aku di sini karena aku ingin, bukan karena kamu minta. Aku tersenyum, hati terasa hangat. Aku sadar, ketenangan ini bukan soal membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan soal harta atau status. Ini tentang memahami diri sendiri, tentang bisa berdiri tegak, bahagia dengan hidup yang telah kutata sendiri. Aku menoleh ke arah meja Randy dan Maya untuk terakhir kalinya. Mereka sudah sibuk membicarakan hal lain, tampak mundur dari ketegangan sebelumnya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam, hanya pelajaran yang harus mereka bawa sendiri. Aku tahu mereka masih harus belajar banyak, tapi itu bukan urusanku. Aku menegaskan dalam hati, hidupku baik-baik saja. Bukan karena restoran, bukan karena status atau harta, tapi karena ketenangan yang aku rasakan. Ketentraman itu lahir dari pilihan sendiri, dari keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu menguasai hari ini. Fatur memeluk lenganku dengan lembut. Aku menunduk sedikit, menikmati momen sederhana itu. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada penonton, hanya kami berdua di tengah keramaian yang normal. Dan itu cukup. Aku ingin mereka tahu, tapi bukan agar mereka takut atau merasa kalah, kataku pada Fatur. Aku hanya ingin semua orang melihat bahwa kita bisa bahagia tanpa merusak orang lain. Dan itu yang membuatmu kuat, jawab Fatur. Bukan drama, bukan pamer, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah kekacauan. Aku mengangguk. Kata-katanya menegaskan apa yang sudah kurasa sejak tadi. Ketenangan adalah kekuatan. Tidak ada yang lebih mahal dari itu. Sejenak, aku menutup mata, membiarkan diri sendiri menyerap semua perasaan yang hadir hari ini. Lega, ringan, damai. Tidak ada ketegangan lagi, tidak ada rasa malu yang tersisa, tidak ada rasa marah yang tersisa. Hanya ketenangan yang dalam, elegan, dan nyata. Ketika aku membuka mata, aku menatap Fatur lagi. Aku ingin tetap seperti ini, kataku pelan, tanpa tergantung pada masa lalu. Tanpa membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku. Ia tersenyum hangat, seolah mengerti sepenuhnya. Dan kita akan tetap seperti ini. Bersama-sama, menghadapi apapun dengan kepala tegak. Aku menelan napas panjang, lalu melangkah perlahan kembali ke sisi restoran.
menyapa beberapa staf yang tersenyum hangat padaku. Semua terlihat biasa. Namun bagi diriku, setiap gerakan ini adalah simbol bahwa aku benar-benar telah keluar dari bayang-bayang lama. Kebenaran telah terungkap, kesalahan telah diakui, dan rasa malu yang dulu menguasai orang lain telah selesai. Sekarang, yang tersisa hanyalah hidupku, pilihan-pilihanku, dan ketenangan yang aku rawat dengan penuh kesadaran. Aku memandang keluar jendela restoran sebentar. Matahari mulai meredup, sinar lembutnya menembus kaca, memberikan cahaya hangat. Itu bukan hanya pemandangan, tapi simbol dari bab baru yang aku mulai. Hidup yang elegan, damai, dan utuh. Ini baru namanya penutup yang elegan. Bisikku pada Fatur sambil tersenyum tipis. Ia hanya menggenggam tanganku, tanpa perlu menambahkan kata. Semua sudah tersampaikan melalui ketenangan, melalui keyakinan, dan melalui pilihan hidup yang bijaksana. Tidak ada kemenangan yang harus dibanggakan, tidak ada rasa sakit yang perlu ditunjukkan. Hanya ada satu hal yang nyata, aku bahagia, bukan karena orang lain melihat, tapi karena aku sendiri merasakannya. Dan itu, bagiku, adalah penegasan moral terbesar dari semua yang terjadi hari ini. Kebahagiaan bukan soal harta atau status, bukan soal membalas atau menaklukkan, tapi soal mampu berdiri tegak, damai, dan tetap menjadi diri sendiri. Aku menarik napas terakhir pelan-pelan, menatap Fatur, dan untuk pertama kali, aku merasa bebas sepenuhnya dari masa lalu. Malam mulai turun ketika aku duduk di kursi sudut restoran, menatap lampu-lampu hangat yang berpendar lembut di sekeliling. Semua keramaian, semua suara, kini terdengar lebih jauh, seperti menyatu menjadi latar yang tenang. Rasanya aneh. Ada kepuasan yang tidak datang dari sorakan atau pengakuan orang lain, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Rasa damai dalam diri sendiri. Hari ini adalah hari yang panjang. Semua pertemuan, semua pengungkapan, semua rasa malu dan penyesalan yang terlihat di wajah orang lain, telah melewati ujian yang tidak mudah untukku. Namun di tengah semuanya, aku menemukan satu hal yang jelas. Kemenangan itu bisa datang tanpa harus diikrarkan atau dipamerkan. Tanpa suara, tanpa drama, hanya melalui ketenangan yang nyata dan sadar. Fatur duduk di sebelahku, lengannya menyentuh lengan tanganku dengan lembut. Tidak ada kata-kata yang perlu kami tukar saat itu. Cukup ada kehadiran satu sama lain. Aku menyadari, selama ini, banyak orang mengira kebahagiaan atau kemenangan harus diukur dengan pengakuan publik, dengan pamer keberhasilan atau kekayaan. Tapi hari ini aku belajar bahwa semua itu hanyalah gema kosong dibandingkan dengan ketenangan batin. Aku menutup mata sebentar, membiarkan seluruh perasaan hari ini menyerap ke dalam diriku. Ada rasa lelah yang wajar, tapi juga rasa lega yang dalam. Semua kecemasan, semua keraguan yang menempel dari masa lalu, perlahan menghilang. Aku merasa kuat, bukan karena aku menaklukkan siapapun, tapi karena aku berhasil mempertahankan diriku sendiri tetap utuh di tengah tekanan. Fatur menunduk sedikit, matanya menatapku dengan penuh perhatian. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa aku tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Kehadirannya bukan untuk menutupi atau menggantikan masa laluku, tapi untuk berdiri di sisiku sebagai pendukung yang nyata. Itu memberi rasa aman, sebuah landasan untuk menghadapi semua situasi tanpa tergesa atau terbawa emosi. Aku menarik napas pelan, lalu mulai merenungi perjalanan emosionalku. Dari awal hari ini, aku dihadapkan pada orang-orang yang dulunya memiliki kekuatan untuk menyakiti atau membuatku merasa rendah. Maya dengan sikapnya yang meremehkan, Randy dengan penyesalan yang terlambat, semua itu bisa menjadi beban yang tak tertahankan. Namun aku memilih untuk tetap teguh. Memilih untuk tidak membiarkan emosi orang lain menguasai diriku. Dan dalam pilihan itu, aku menemukan kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang terlihat, tapi kemenangan yang terasa di hati. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada ketenangan yang memberi kepuasan. Dan itu jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa dimenangkan melalui pertengkaran atau konfrontasi. Ketenangan ini membuktikan satu hal. Aku mampu berdiri tegak sebagai diriku sendiri, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Aku memandang Fatur lagi, dan mata kami bertemu. Ada pengertian tanpa kata yang mengalir di antara kami.
Aku tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Kemenangan ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih berhasil menaklukkan masa lalu. Ini tentang diri sendiri, tentang kemampuan untuk menerima kenyataan, menghadapi orang lain dengan elegan, dan tetap menjaga integritas serta ketenangan hati. Hari ini aku belajar bahwa kekuatan batin tidak selalu terlihat. Kadang, ia muncul dalam diam, dalam ketenangan yang konsisten, dalam kemampuan untuk tidak terpancing oleh ejekan, sindiran, atau penyesalan orang lain. Itu adalah kemenangan yang paling sulit dicapai, karena membutuhkan kedewasaan, pengendalian diri, dan keberanian untuk tetap benar di jalan sendiri. Aku menatap sekeliling restoran untuk terakhir kali malam itu. Semua yang terjadi hari ini telah meninggalkan bekas yang tak terlihat namun nyata. Rasa damai, keteguhan, dan pemahaman akan apa yang penting dalam hidup. Aku tidak menuntut pengakuan, dan aku tidak menginginkannya. Aku sudah cukup menang hanya dengan mengetahui bahwa aku bisa berdiri dengan kepala tegak, tetap tenang, dan bahagia dengan kehidupanku sendiri. Fatur menepuk pelan bahuku, memberi isyarat bahwa waktunya untuk pulang. Aku menatapnya, tersenyum, dan merasakan kedalaman cinta serta dukungan yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kami berjalan keluar dari restoran, meninggalkan ruang itu dengan langkah ringan dan hati yang penuh ketenangan. Aku tahu satu hal dengan pasti, hari ini aku menang. Tanpa teriak, tanpa pamer, tanpa sorak-sorai. Hanya melalui ketenangan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kemenangan yang tak tergantikan. Hari ini bukan tentang siapa kalah atau siapa menang secara kasat mata. Hari ini adalah tentang aku, tentang Jihan yang mampu menutup bab lama, memulai bab baru, dan merasa utuh di sisi Fatur. Hari ini, aku menang tanpa suara, dan itu terasa lebih berharga daripada apapun yang pernah kuimpikan. Dan aku tersenyum, mengetahui bahwa hidupku sekarang tenang, elegan, dan sepenuhnya milikku sendiri. Jika kamu menikmati kisah ini dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya.